Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu ketiga ini kita akan masuk ke dalam pembahasan analisis Markov ya. Di sini nanti saya akan mungkin ada yang beberapa yang saya skip. Nanti kita akan lebih diskusi lagi pada saat Zoom meeting. Oke? Apa sih sebenarnya Markov itu? Markov atau biasa disebut dengan rantai Markov atau Markov chain, ini adalah suatu teknik matematika yang digunakan untuk memperkirakan perubahan-perubahan waktu yang akan datang pada variabel-variabel dinamis. Ya, nah perubahan variabel-variabel dinamis itu didasarkan pada perubahan variabel tersebut di waktu yang sekarang. Jadi kita bisa memprediksi bagaimana sih perubahan variabel dinamis itu di waktu yang akan datang dengan melihat, perubahan atau kejadian atau status variabel tersebut pada saat ini. Nah, sebenarnya Markov ini sudah lama dikembangkan ya, yaitu pada tahun 1906 oleh, A.A. Markov sendiri. Jadi nama Markov ini diambil dari nama penemunya ya, yang pada awalnya digunakan untuk menganalisis perubahan cuaca. Tapi pada saat ini banyak sekali, eee, perkembangan atau analisis-analisis yang dapat dilakukan dengan menggunakan rantai Markov ini. Yaitu salah satunya ketika kita akan melihat loyalitas suatu konsumen, itu atau perpindahan, merek yang digunakan konsumen, atau kita bisa memperhitungkan atau memprediksi suatu, masalah kerusakan mesin, ya, dalam masalah operasi, dalam masalah pemeliharaan mesin produksi tersebut, atau kita bisa melihat perubahan harga di pasar saham dan sebagainya. I jadi yang pasti, dari variabel-variabel yang bersifat dinamis ya. Nah, ada 3 prosedur utama yang dilakukan dalam proses analisis Markov. Yang pertama, kita harus menyusun matriks probabilitas transisinya terlebih dahulu, ya. Ketika kita sudah menyusun matriksnya, kita akan menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang itu berapa, probabilitas kemungkinannya berapa. Dan yang ketiga, kita akan menentukan kondisi steady state-nya. Jadi ketika kita sudah menghitung, berarti kondisi steady state pada waktu yang akan datang itu kemungkinannya apa? Nah, ada ciri-ciri dalam analisis Markov ya. Yang pertama, bila diketahui status kondisi awal, maka pada kondisi berikutnya itu merupakan proses random. Ya, namanya juga probabilitas atau kemungkinan itu adalah suatu proses yang random atau kemungkinan random. Jadi mungkin kalau misalkan kita contohkan hari ini hujan, kemungkinan hari ketiga itu bisa hujan, bisa cerah. Karena ada dua kemungkinan, itu random ya. Nah, probabilitas transisi ini, pada suatu periode tertentu dia, eee, tidak akan berubah untuk selamanya. Itu bisa terjadi pada Markov ini. Dan yang ketiga, probabilitas transisi ini hanya tergantung pada status awalnya. Kita harus menentukan status awalnya apa, eee, untuk menghitung kondisi atau probabilitas pada waktu yang akan datang. Itu tergantung sekali pada status awal yang akan kita hitung. Nah, contoh yang pertama, kita akan mencoba menyusun matriks probabilitas transisinya. Itu prosedur yang pertama. Nah, ini datanya seolah-olah kita ambil dari kuesioner. Jadi kita menyebarkan 1.000 kuesioner atau mengambil 1.000 sampel yang tersebar dalam 4 merek sabun mandi, ya, yaitu katakanlah merek A, merek B, merek C, dan merek D. Nah, dalam masalah ini konsumen itu biasa sekali berpindah dari satu merek ke merek yang lain. Nah, mungkin perpindahan ini disebabkan dari adanya promosi khusus, mungkin buy one get one contohnya, atau ada perbedaan harga antara merek A dan merek B, atau bisa juga dari suatu iklan yang terus-menerus yang ada di TV, itu juga bisa menyebabkan kita, menggugah kita untuk mencoba merek lain, ya. Nah, dari 1.000 sampel atau 1.000 kuesioner yang sudah kita sebar, kita, dapatkan datanya seperti ini, ya. Merek A, jumlah konsumen pada bulan ini yang memakai merek A ini sebanyak 220 konsumen. Nah, prediksinya pada bulan depan, A ini akan mendapatkan sejumlah 50 konsumen baru. Bisa dari merek B, merek C, merek D, ya. Tapi dia juga akan kehilangan
konsumen lamanya dan berpindah ke merek lain sebanyak 45 konsumen. Jadi, prediksinya pada bulan depan, merek A ini akan mendapatkan konsumen sebanyak 225, ya. Ini dari nih. Jadi, kalau bulan ini 220, dia mendapatkan konsumen baru sebanyak 50 konsumen, tetapi dia kehilangan konsumen lamanya sebanyak 45. Jadi prediksinya pada bulan depan sebanyak 225 konsumen. Ya. Nah, begitu juga untuk B, C, dan D sama. Jadi B berarti 300 ditambah 60 dikurangi 70 atau 290. Gitu. Nah, selanjutnya, nah, selanjutnya kita breakdown kembali. Nah, 50 konsumen tadi yang mencoba merek A pada bulan depan, itu dari mana sih? Ternyata dari merek B sebanyak 40 dan merek D sebanyak 10 konsumen. Tetapi tadi ada 45 konsumen A yang akan berpindah ke merek lain. Nah, dia akan berpindah ke mana sih? Ternyata dari A itu berpindah ke B sebanyak 20 konsumen, A berpindah ke C sebanyak 10 konsumen, dan A berpindah ke D sebanyak 15 konsumen. Ini adalah breakdown-breakdownnya. Ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui breakdown-breakdown kecilnya, kita akan menghitung step-nya, ya, step pada masing-masing. Sehingga kita setelah ini kita akan menentukan probabilitasnya. Contohnya, maksudnya seperti ini, ya. Nah, jumlah konsumen saya contohkan pada A ya. Contohkan pada A ini. Pada bulan ini A itu mendapatkan 220. A itu mendapatkan A pada bulan ini sebanyak 220. Tapi pada bulan depan ya, jadi kita memprediksinya itu adalah yang berpindah ya. Kita akan melihat dulu berapa sih yang kira-kira berpindah seperti itu. Nah, 220 kita kurangi dengan 45 orang yang berpindah itu. Berarti sebenarnya berapa sih konsumen yang loyal? Kita akan jadi di sini kita akan melihat atau memprediksi atau menghitung konsumen yang loyal pada merek itu. Jadi A ke A tetap di A, B tetap di B, C tetap di C, dan D tetap di D gitu. Nah, kalau bulan ini 220, ternyata ada 20 orang yang pindah ke B, 10 orang pindah ke C, dan 15 orang itu pindah ke D. Berarti berapa sih sebenarnya konsumen yang loyal? Itu sebanyak 175. Ya. Jadi ada 175 konsumen A yang dia tetap akan loyal di A pada bulan besok. Begitu juga yang B. Berarti 300 kurangi 40 kurangi 5 kurangi 25. Jadi di sini ini adalah konsumen yang loyal pada merek yang sudah dia pilih pada bulan sebelumnya. Nah, selanjutnya setelah kita tahu, kita baru bisa menghitung probabilitas transisinya. Nilai probabilitasnya. Dari mana? Katakanlah di sini, ya. Ini probabilitas tetap dia setia di A itu berapa? Berarti dari 175 kita bagi dengan 220. Atau berarti A yang dia tetap akan setia di A itu ya, itu probabilitasnya adalah 0,796. 0,7996 ya. Ini 0,796. Berarti di sini katakanlah di sini ya. Di sini 25 dibagi 230 atau 0,109. Ini adalah matriks probabilitas transisi. Nah, ini tahap yang pertama ketika kita akan menghitung matriks probabilitas transisinya. Nah, yang kedua, kita akan menghitung probabilitas kejadian di waktu yang akan datang.
Itu bisa menggunakan probabilitas tree, bisa menggunakan perkalian matriks. Ya, nanti di probabilitas tree saya akan contohkan dengan contoh sederhana. Di perkalian matriks, saya akan coba share terkait atau contoh tugas akhir kakak kelas kalian yang menggunakan analisis Markov ini. Ya, nah contohnya seperti ini. Diketahui probabilitas transisi, ini kita sudah ketahui probabilitas transisinya adalah seperti ini. Ya, nah kita akan menghitung probabilitas cuaca akan berstatus hujan pada hari ketiga jika pada hari pertama ini hujan. Ya, hari pertama hujan, jika hari ini hujan, ini berarti jika hari ini hujan, besok hujan itu kemungkinannya adalah 0,6. Dan jika hari ini hujan, besok cerah itu 0,4. Ya, kalau hari ini cerah, besok hujan itu 0,8. Dan jika hari ini cerah, besok tetap cerah itu adalah 0,2. Ini hari ini, hari besok, hari ini, hari besok, seperti itu. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana probabilitas cuaca itu akan berstatus hujan pada hari ketiga jika pada hari pertama itu hujan. Nah, kita hitung sini ya. Kalau hari ini hujan, besok hujan kan jadi kan kalau hari ini hujan kemungkinannya ada dua. Hujan, kalau hari ini hujan dan cerah. Berapa probabilitasnya? Kalau hari ini hujan, besok hujan, 0,6. Tapi kalau hari ini hujan, besok cerah, 0,4. Ini baru hari kedua. Kita lihat lagi, kan pertanyaannya kalau dari ketiga. Nah, state-nya juga dimulai dari hari ini. Hari kedua ini kita hitung dari hari ini kan berarti. Kalau hari ini hujan, ada kedua kemungkinan juga, hujan cerah. Berapa? Kalau hari ini hujan, besok hujan, 0,6 juga. Tapi kalau hari ini hujan, besok cerah, 0,4. Di sini. Dan kalau hari ini cerah, di sini berarti kita lihatnya hari ini cerah. Besok bisa hujan itu 0,8 dan besok bisa cerah itu 0,2. Nah, misalkan tadi kan ditentukan oleh status awal. Kalau hari pertama cerah, ini bisa kita katakanlah ini hari pertama cerah. Berarti kan kemungkinannya ada hujan dan cerah. Tetapi nilainya bukan 0,6 dan 0,4. Tetapi nilainya adalah cerah ke hujan itu 0,8, cerah ke cerah itu 0,2. Jadi tergantung dari status awal. Nah, sekarang kita hitung. Pertanyaannya tadi kan hari ketiga hujan, ya. Jika pada hari pertama hujan, ya, itu ada dua kemungkinan. Nih, ada dua kemungkinan. Hari pertama hujan, hari kedua hujan, hari ketiga hujan. Berapa nilainya? Hari pertama hujan, hari kedua hujan, hari ketiga hujan. Hari pertama hujan, kedua hujan. Hari pertama dan kedua hujan adalah 0,6. Ini kita pindah sini ya, 0,6. Nah, hujan, hari kedua hujan, hari ketiga hujan, 0,36. Dari mana? 0,6 ini atau dari ini, ini 0,6 kali 0,6. 0,36. 0,36. Nah, tetapi ada dua kemungkinan kan? Kalau hari pertama hujan itu, hari kedua kan bisa cerah. Nih loh. Kan yang ditanyakan hari ketiga yang hujan. Berarti yang ditanyakan tuh ini loh. Hujan, hujan di sini nih. Nah, tapi kalau kita tarik ke belakang, hari keduanya itu bisa cerah, bisa hujan. Berarti di sini hari hujan, cerah, hujan. Berapa nilainya? 0,4 dikali 0,8. 0,32. Berarti totalnya kemungkinan kalau hari pertama hujan, hari ketiga hujan, itu kemungkinannya adalah 0,68. Ya. Nah, kita balik. Misalkan kita yang ditanyakan hari pertama cerah, hari ketiga cerah, hari pertama hujan, maaf. Hari ketiga cerah, hari pertama hujan. Nah, berarti kan ada dua kemungkinan, cerah, hari kedua hujan, hari ketiga cerah, atau hari pertama cerah, ya, hari kedua cerah, hari ketiga cerah. Kita lihat, cerah ke hujan, maaf hujan, salah. Ini hujan cerah atau hujan cerah-cerah.
Hujan ke cerah itu adalah 0,24 dan hujan ke cerah itu adalah 0,08. Berarti jumlahnya adalah 0,32. Nah, probabilitasnya pasti jumlahnya akan 1. Nah, ini caranya untuk probabilitas tri. Nah, bagaimana kalau probabilitas dengan menggunakan perkalian matriks? Kita langsung masuk saja ke contoh kasus ini contoh kasus milik Ridwan TI16 ya. Kita lihat di sini. Nah, ini PT FRA ini ya, ini merupakan perusahaan yang berbisnis ya. Dia ini akan meningkatkan peningkatan produktivitasnya itu salah satu kunci dari perusahaan tersebut untuk menuju perusahaan ke kelas dunia. Nah, metode yang saat ini digunakan perusahaan untuk mengukur nilai produktivitas itu menggunakan OEE. Jadi dia lihat dari nilai OEE-nya, overall equipment effectiveness ya. Jadi keefektifan dari semua peralatannya. Biasanya ada tiga variabel ya di sini, availability, performance, dan quality. Jadi kalau kalian tertarik silahkan kalian bisa baca-baca OEE. Nah, pada data OEE pada periode Juli ini 2018 hingga Juni 2019 ini mempunyai nilai OEE sebanyak atau sebesar 65,44. Sebenarnya ini rendah ya karena menurut Nakajima OEE yang baik ya itu sebesar 85% sebenarnya. Nah, ternyata mengapa OEE-nya rendah? Ini disebabkan karena adanya downtime. Jadi di sana itu sebenarnya ada dua kejadian ya. Yang pertama adalah planned downtime. Ada dua karakter ya atau bisa dikatakan dua kategori lah dalam downtime. Planned downtime dan unplanned downtime. Ya. Nah, planned downtime ini mungkin dari perbaikan atau maintenance yang sudah dijadwalkan. Tapi ternyata ada unplanned downtime-nya juga, ya. Karena mesin itu rusak, jadi tiba-tiba mati. Dan pernah terjadi mesin itu mati ya selama satu hari seperti itu sehingga menyebabkan kerugian yang besar bagi perusahaan. Nah, total data kejadian unplanned downtime selama 1 tahun ini kita dalam satuan jam ya ternyata pada bulan Juli 2018 itu ada sebanyak 25 jam yang terjadi pada kasus unplanned downtime ini. Jadi mesinnya itu mati tuh kalau di total itu sekitar 25 jam. Agustus 15,5 ya sampai dengan Juni itu terjadi unplanned downtime itu sebesar 152,5 jam, cukup tinggi. Makanya mungkin kenapa OE-nya itu hanya sekitar 65,44% di sini. Nah, dalam analisis data ini, si Ridwan ini menggunakan yang pertama, dia lihat dulu faktor-faktor yang menyebabkan unplanned downtime itu apa saja sih? Ada beberapa faktor yang menyebabkan unplanned downtime. Nah, ini dia petakan dulu ya menggunakan Pareto. Setelah dia dapatkan nilai tertingginya, unplanned downtime tertinggi, nah dia gali lagi lebih dalam. Benar nggak itu paling tinggi? Nah, sebenarnya penyebabnya apa? Ya, penyebabnya itu apa? Risk priority number atau prioritas yang harus diperbaiki dari nilai kemungkinan tertingginya itu siapa? Faktor yang mana? Ya. Nah, dia menentukan setelah dari Pareto dia menentukan nilai RPN-nya atau risk priority number yang nanti akan dipilih untuk dilakukan perbaikan terlebih dahulu itu menggunakan FMEA atau Failure Mode Effect Analysis. Nah, FMEA ini ya penentuan nilai FMEA ini atau menggunakan FMEA ini dia menggunakan brainstorming dengan 7 orang yang dianggap pakar. Nah, ada beberapa kriteria yang diambil dia. Yang pertama, ya,
ketujuh orang ini harus memiliki, pengalaman kerja di perusahaan tersebut minimal 5 tahun, ya, dan menduduki beberapa jabatan. Jadi dari 7 orang ini ada yang sebagai manajer produksi, project engineering, supervisor produksi, ada 2 operator produksi tetapi dia sudah lebih dari 5 tahun, senior engineering dan juga engineering. Nah, tim tim brainstorming ini ya, ini melakukan analisis bersama. Melakukan analisis bersama dari beberapa, apa ya, dari beberapa faktor penyebab unplanned downtime mesin tadi, ya. Nah, nanti setelah mereka melakukan diskusi ya, harapannya setelah diketemukan nilai RPM tertinggi, setelah itu dia menentukan usulan Markov chain-nya. Ada beberapa skenario nanti, ada beberapa state ya, state-state nanti yang akan dibandingkan dengan biayanya. Jadi state mana sih sebenarnya yang harus dipilih perusahaan sehingga perusahaan itu sebenarnya bisa menghemat loh. Karena pada saat ini, selama ini, perusahaan itu lebih banyak melakukan korektif atau perbaikan. Jadi kalau ada mesin rusak itu baru diperbaiki. Padahal mungkin ketika dilakukan preventif mesin atau sebelum nunggu rusak diperbaiki dulu, itu akan menghemat eh, apa ya? Akan menghemat biaya yang dikeluarkan perusahaan seperti itu. Nah, Ridwan ini nanti akan membandingkan kondisi atau skenario pertama, kedua, ketiga, keempat dengan mengkombinasi jika ada rusak baru diperbaiki, preventif atau dilakukan pencegahan dan sebagainya. Ada beberapa skenario nanti, ya. Nah, menurut ada beberapa referensi ya di sini ya. Ini referensi dari probabilitas atau apa ya, konsep dari penentuan probabilitas transisinya. I ini adalah kondisi pada bulan ini dan J ini adalah kondisi pada bulan depan. Nah, pada kondisi mesin itu biasanya dibagi menjadi 4. Kondisi yang pertama itu baik, kondisi kedua itu kerusakan ringan, kondisi ketiga itu kerusakan sedang, dan kondisi keempat itu kerusakan berat. Jadi di sini kemungkinan mesin itu dalam keadaan baik besok baik itu probabilitasnya sebanyak P11 ya dan sebagainya. Nah, tapi di sini ada yang 0. Kemungkinan ya mesin itu dalam keadaan rusak ringan bulan depan baik itu 0. Ini dengan asumsi bahwa perusahaan tidak melakukan preventif. Jadi dia hanya melakukan korektif saja. Jadi kan kalau dia tidak ada pencegahan ya, dia akan memperbaiki ketika rusak ya nggak mungkin. Kalau pada bulan ini rusak ringan, besok sudah bulan depan jadi tiba-tiba baik, kan nggak mungkin. Jadi di sini 0. Nah, ya. Tapi kenapa di sini P41? Ya mungkin kan tadi korektif, perusahaan akan melakukan korektif. Jadi kalau mesin itu dalam keadaan rusak berat, itu dia baru perbaiki. Jadi bisa kemungkinan malah pada bulan depan mesin itu dalam keadaan baik. Jadi probabilitasnya adalah P41. Nah, perkalian matriksnya seperti ini. Kita nanti sebenarnya akan menghitung nilai ini loh. Probabilitas pada bulan berikutnya itu probabilitas keadaan baik itu berapa, rusak ringan berapa, sedang berapa, berat berapa. P1, P2, P3, P4 dengan nilai probabilitas transisi yang sudah kita ketahui. Ini dengan perkalian matriks. Ya. Nah, ini ada 134. 134 itu artinya ya dia akan memperbaiki jika keadaan itu dalam kondisi rusak. Jadi kalau mesin itu dalam keadaan rusak sedang dan berat, dia akan melakukan perbaikan. Dan dia akan melakukan preventif atau pencegahan kalau mesin itu dalam keadaan rusak ringan. Nah, ini ada kombinasi. Perusahaan akan melakukan preventif dan korektif. Perusahaan akan, wah ini kayaknya udah rusak ringan nih, dia akan lakukan pencegahan sebelum masuk ke rusak berat atau rusak sedang. Tapi kalau mesin sudah rusak sedang dan berat, dia akan lakukan perbaikan. Ini skenario yang kedua, ya.
Nah, skenario yang ketiga, ya, dia akan melakukan perbaikan pada mesin yang sudah masuk kategori rusak berat dan dia akan melakukan preventif pada mesin yang masuk kategori rusak ringan dan sedang. Ya, ini skenario yang ketiga. Atau ya, skenario yang keempat yang akan digunakan ya, perusahaan itu perusahaan itu akan melakukan perbaikan saja pada mesin yang dia rusak sedang dan berat. Kalau tadi, jadi ini hampir-hampir sama dengan eh, skenario yang kedua ya. Skenario yang kedua dia akan melakukan perbaikan pada kondisi mesin rusak sedang dan berat dan juga akan melakukan pencegahan atau preventif pada mesin dalam keadaan rusak ringan. Tapi kalau yang keempat ini, dia tidak ada preventif pada keadaan rusak ringan. Dia hanya akan melakukan perbaikan pada kondisi rusak sedang dan berat. Jadi ada 4 skenario ini yang akan menjadi dasar Ridwan untuk melakukan perencanaan juga di perusahaan tersebut. Nah, kita masuk hasil dan pembahasan ya. Ini pada bulan Juli tadi sampai Juni nilai OE-nya itu tadi sekitar 63,55%. Ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan unplanned downtime tadi. Yang banyak tadi unplanned downtime-nya itu tadi kan 152,5 jam sendiri dalam 1 tahun. Ya, ternyata mesin-mesinnya itu dari loop pump, CR mixer, potator, dryer, dan sebagainya. Nah, ternyata tertingginya itu dari loop pump, ya, dari loop pump ini. Nah, dia lihat dipetakan dengan Pareto, ternyata benar. Loop pump ini ya, berdasarkan presentasi kerusakan equipment tadi, ya, yang pertama itu loop pump. Loop pumpnya itu paling tinggi. Ya, sehingga benar nggak ya loop pump paling tinggi ini sebenarnya terjadi karena apa sih? Ya, nah itu bisa kita uh, analisis lagi menggunakan FMEA tadi, Failure Mode Effect Analysis. Jadi kita bisa mengidentifikasi penyebab-penyebabnya itu kenapa sih kok bisa tinggi, ya. Dengan FMEA itu, ya, kita akan menentukan nilai severity, occurrence, dan detection. Ya, jadi nilai-nilai severity, occurrence, dan detection ini sudah ada skalanya antara 1 sampai 10. Ya, contohnya severity, dia mendapatkan skala 10 jika sudah termasuk dalam membahayakan produk, sistem, dan operator tanpa adanya peringatan. Ya, nah itu non produktif waktu ketidakproduktifannya itu lebih dari 50 jam. Itu sudah masuk ke dalam skala 10 kalau dalam severity. Nah, atau katakanlah bisa kita katakan dengan skala 3 minor lah. Nah, kegagalan itu memberikan efek minor, dia hanya memberikan efek kecil saja. Non produktivitasnya itu waktunya hanya sekitar 2 sampai 5 jam. Nah, untuk masuk selanjutnya variable occurrence dan detection. Ya. Saya tidak menjelaskan lebih lanjut di sini ya, nanti kita akan sharing saja di Zoom karena sangat banyak sebenarnya. Ternyata nilai RPN tertinggi, ya, nilai risk priority number tertinggi itu terdapat pada loop pump, ya. Loop pump ini, mesin loop pump ini memiliki nilai risk priority number tertinggi, yaitu sebanyak 720 sendiri, sangat tinggi, ya. Nah, kerusakan ini biasanya disebabkan mesinnya loop pump ini rusak ini biasanya disebabkan oleh kerusakan mechanical seal-nya, ya. Nah, kenapa ini potensial yang jadi kemungkinan yang akan ditimbulkan jika kerusakan mechanical seal itu kenapa? Akan ada apa? Itu material dalam line proses itu tercampur dengan sealing water, ya, yang menyebabkan kadar air dalam candy itu meningkat dan menyebabkan plak, ya. Nah, itu disebabkan karena apa sih sebenarnya? Dia menganalisis lagi.
Nah, tadi severity-nya digolongkan oleh brainstorming tadi kalau material dalam line itu tercampur sehingga menyebabkan plak, itu oleh tim brainstorming itu eh, diberikan nilai skala 10 karena sudah tinggi itu. Nah, itu disebabkan sebenarnya karena apa sih? Digali lagi lebih dalam lagi. Itu karena beban kerja yang melebihi standar, ya. Jadi mentransfer material dengan vikositas tinggi dengan tekanan lebih dari 7 bar. Padahal harusnya tidak boleh melebihi 7 bar di sini. Nah, occurrence-nya oleh tim brainstorming diberikan skala 9. Ya. Deteksinya bagaimana? Kita bisa mendeteksinya visual. Dia bisa kita lihat secara visual. Ya, terlihat kok ini. Nah, ini deteksinya nilainya 8. Sehingga nilai RPN-nya 10 kali 9 kali 8, 720. Tinggi. Nah, perbaikan yang dilakukan saat ini atau current action-nya itu apa sih yang sudah dilakukan saat ini? Yaitu mengganti material mechanical seal dengan yang lebih tahan oleh tekanan yang lebih tinggi saat ini. Jadi kalau loop pump-nya itu mesinnya rusak, itu biasanya disebabkan oleh mechanical seal-nya rusak. Nah, kenapa sih penyebabnya? Karena tadi material dalam line prosesnya tercampur dengan sealing water tadi, ya. Ini disebabkan karena apa? Karena beban kerja tadi, vikositasnya itu melebihi 7 bar tadi, ya. Nah, current action saat ini kalau sudah loop pump-nya rusak, dia akan mengganti material mechanical seal-nya. Berarti kan ini korektif, bukan preventif. Jadi ketika sudah rusak baru diganti, seperti itu. Ya, paham? Nah, setelah itu Ridwan memilih oke, karena nilai RPM tertingginya itu di loop pump, dia memilih mesin loop pump tadi. Jadi di sini ada 4 mesin nih dalam unit loop pump ini. Ya. Nah, ini adalah data rekapitulasi kejadian kerusakan ya yang terjadi pada mesin loop pump pada 1 tahun. Pada bulan Juli. Nih, contohnya seperti ini. Pada bulan Juli mesin loop pump ini ya, itu dalam keadaan baik, tapi pada bulan berikutnya keadaannya langsung rusak berat itu ada 1. Jadi B ini adalah baik, KR itu kerusakan ringan, KS kerusakan sedang, KB kerusakan berat ya. Nah, bulan Juli itu baik, bulan depan langsung rusak berat. Itu terjadi. Ada 1 mesin yang seperti itu. Mungkin karena tidak ada preventif tadi, ya. Tapi pada bulan ini keadaannya rusak berat, terus bulan depan baik, itu ada 2. Tadi karena korektif, dia tidak preventif, ya. Jadi pas udah rusak berat baru diperbaiki. Itu ada 2 mesin. Dan dalam keadaan rusak sedang udah diperbaiki, ternyata bulan depan masih rusak sedang, itu ada 1. Ya. Ini adalah rekapitulasinya. Nah, terus kita akan bagi ke dalam beberapa state. Kan ada state yang pertama itu dalam keadaan baik, karena ini kita akan menentukan probabilitas transisinya dulu. Dalam keadaan kerusakan ringan, dalam keadaan kerusakan sedang, dan keadaan kerusakan berat. Nah, kita akan melihat dalam keadaan baik di sini. Nih, di sini. Nih, kita akan satu contoh nih di sini. Probabilitas transisinya 1. Sini. Oke. Ada 1 kejadian, 1 dibagi. Mesin dalam keadaan pada bulan pertama baik itu berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1/9. Ini probabilitasnya adalah 1/9. Contohnya. Nah, kita lihat kalau dalam keadaan rusak ringan. Kita ambil satu contoh saja. Katakanlah di sini nih. Oke, di sini. Ini 1 berarti per berapa? Mesin dalam keadaan rusak ringan pada bulan pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1/7. Terus dalam keadaan rusak sedang.
kita katakanlah ambil sini saja ya, sini. Ini nih, nih. 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Per 12. Dan dalam keadaan rusak berat itu berapa? Katakanlah kita ambil ini. Tas. Di 2/4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2/20. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 1/10. Oke. Nah, ini adalah matriks-matriks probabilitas transisinya, sehingga kita dapatkan seperti ini. Ini jumlahnya. 2/9, itu kalau kita jadikan desimal 0,22, 1/9 ditambah 1/9 tambah 2/9 kita jadikan desimal 0,44 dan sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya tadi kita masuk ke dalam, karena kita sudah mengetahui probabilitas transisinya, kita akan menghitung kemungkinan yang akan datang dengan beberapa state tadi, beberapa skenario. Skenario yang pertama, ya, perusahaan akan memperbaiki jika mesin dalam keadaan rusak berat. Jadi perusahaan itu hanya akan memperbaiki kalau mesin dalam keadaan rusak berat saja. Ya. Berarti di sini kemungkinannya yang lain kan tidak akan diperbaiki. Kita masukkan kemungkinan kalau sekarang baik-baik 0, ya, baik ke kerusakan ringan 0,22, baik ke kerusakan sedang 0,44, dan baik ke kerusakan berat 0,33. Ya, ini kita copy dari sini nih. Sampai dengan kurang baik ke baik itu 1. Oke. Ya. Nah, ini menggunakan perkalian matriks. Sebenarnya kan kita akan menghitung probabilitas yang akan datang. Kemungkinannya, jadi gini, kemungkinan mesin dalam keadaan baik pada bulan berikutnya itu berapa? Kalau sekarang rusak. Kemungkinan mesin keadaan rusak ringan itu berapa kalau sekarang rusak berat? Ya, dan sebagainya. Ini kita gunakan perkalian matriks, ya, bahwa mu1, mu2, mu3, mu4 kan pasti akan 1. Probabilitas itu kan nilainya akan 1. Ya, kita kalikan dengan matriks transisi di sini. Ya, kita kalikan sehingga ini sebenarnya ini persamaan ini. Jadi persamaannya itu kan menjadi mu1, mu2, mu3, mu4 sama dengan 1. Ya. Nah, mu4 sama dengan mu1. mu4 sama dengan mu1. Oke. Terus di sini kita kalikan 0,22 mu1 ditambah 0,286 mu2. Ini kan 0 kali 0, ini kan 0 kali, jadi kan di sini mu1 kali 0,22 ya. Jadi 0,22 mu1 ditambah 0,286 mu2. Di sini 0 kali mu3 kan berarti 0. 0 kali mu4 itu 0. Nah, di sini oke. Oh, yang pertama ini di sini dulu, di sini maaf. Ini kan 0, mu1 kali 0, 0. mu2 kali 0, 0. mu3 kali 0, 0. mu4 kali 1, mu4. Dengan mu1. Jadi kita akan kita rubah matriksnya itu, kita transpose. Ini menjadi 1 sama dengan 1. Ini menjadi sama dengan, karena kita akan melihat nilai ini loh, mu1, mu2, mu3, mu4-nya. Sehingga ya kita dapatkan nilai mu1-nya itu 0,312. Nah, mu2-nya berapa? Mu2-nya itu kita lihat di sini, mu2-nya adalah 0,298 mu1. Berarti
kalau kita sudah ketahui mu1-nya 0,312, berarti kan mu2-nya 0,298 kali 0,312 atau 0,094. Mu3 tadi dari mu3 dari 0,417 mu3 tadi dari mu3 0,903 mu1. Berarti 0,903 kita kalikan mu1. Tadi mu2 itu 0,298 ya, kali mu1. Dan mu4 itu sama dengan mu1. Sehingga probabilitasnya itu menjadi, saya hapus ini. Probabilitasnya itu menjadi, kalau bulan pertama rusak, besok baik itu 0,312, rusak besok rusak ringan itu 0,94, rusak berat besok sedang itu 0,284, dan besok berat tetap berat itu 0,312. Ini berarti artinya dia tidak dilakukan perbaikan apapun. Ini dia dilakukan perbaikan. Ini kemungkinan akan dilakukan preventif kalau misalkan akan dilakukan preventif. Ya, oke. Selanjutnya pada transisi usulan atau state kedua. Di sini ya menggunakan skenario mesin akan dilakukan perbaikan pada kondisi rusak berat dan dilakukan preventif atau pencegahan jika mesin pada keadaan rusak sedang. Ya. Berarti ini tetap sama ya. Yang berbeda adalah yang dilakukan perbaikan. Karena dia dilakukan perbaikan, rusak sedang itu dia dilakukan perbaikan, berarti kan otomatis sebelum ke sedang dia akan mundur satu langkah kan, mundur satu keadaan kan. Dia sedang berarti kemungkinan bulan depan itu kalau karena sebelum rusak sedang dia akan diperbaiki. Jadi kemungkinan bulan depan itu dia akan rusak ringan saja, satu. Ya, satu. Dan di sini rusak berat ya, karena bulan ini rusak berat, dia akan dilakukan perbaikan, berarti bulan depan itu pasti akan baik. Satu. Ini kita lakukan perkalian matriks lagi sama seperti tadi, sehingga didapatkan nilainya probabilitasnya dalam keadaan baik pada bulan depan dalam keadaan baik 0,197, keadaan rusak ringan 0,379, rusak sedang 0,227, dan rusak berat 0,197. Terus selanjutnya pada skenario yang ketiga, dia akan dilakukan perbaikan pada keadaan rusak sedang dan berat dan dilakukan preventif pencegahan pada rusak ringan. Berarti kan dia akan dilakukan perbaikan pada 3 dan 4. 3 dan 4 di sini dia akan dilakukan perbaikan. Otomatis karena perbaikan berarti kan pasti akan langsung baik. Jadi bulan berikutnya dia 1. Terus kalau mesin dalam keadaan rusak sedang, rusak ringan, dia akan dilakukan pencegahan. Jadi sebelum masuk ke sedang, dia akan melakukan perbaikan. Berarti dia juga dalam keadaan 1 bulan berikutnya. Ini selanjutnya probabilitasnya ambil dari tadi. Terus dilakukan perkalian matriks lagi. Nah, selanjutnya, skenario berikutnya, dia akan dilakukan perbaikan kalau mesin pada keadaan rusak berat dan dilakukan preventif atau pencegahan ketika mesin dalam keadaan rusak ringan dan sedang. Ya, ini berarti dia akan dilakukan perbaikan pada status 4 ini misalkan sekarang status 4 ya, berarti bulan berikutnya pasti akan 1. Ya. Terus dia akan melakukan pencegahan pada status 2 dan 3. 2 ya, 2 berikutnya ada 1, dia baik, 3, dia akan mundur 1 langkah kan? Dia akan mundur 1 langkah. Kalau ringan berarti dia akan mundur ke baik, kalau sedang dia akan mundur ke ringan. Karena dia dilakukan preventif. Sebelum parah dia dilakukan preventif. Terus dihitung lagi dengan perkalian matriks sehingga ditemukan probabilitasnya seperti ini. Nah, yang keempat, status terakhir. Dia akan dilakukan perbaikan kalau mesin dalam keadaan rusak sedang dan berat.
Jadi dia tidak ada preventif. Dia hanya melakukan perbaikan pada mesin yang rusak sedang dan berat. Berarti kan otomatis karena perbaikan, jadi beda ya. Kalau preventif, pencegahan, dia akan mundur satu keadaan. Kalau perbaikan, dia akan dalam keadaan baik lagi. Jadi kalau rusak sedang ya dia akan baik, berat dia akan baik. Tapi kalau pencegahan, dari sedang dia akan ke ringan, dari ringan dia akan ke baik. Di sini satu. Oke. Sehingga ditemukan probabilitasnya seperti ini. Nah, sehingga ini adalah probabilitasnya dengan skenario yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya, oke. Ini tadi rangkumannya. Nah, kita akan membandingkan biayanya. Ya, biaya pemeliharaan perusahaan itu ada dua, biaya pemeliharaan korektif dan biaya pemeliharaan preventif. Ya, biaya pemeliharaan korektif itu didapatkan itu dari korektif ini tadi Oh, 1 miliar ini tadi ini didapatkan dari biaya korektif ya. Jadi ini dari biaya korektif yang sudah dilakukan selama 1 tahun kemarin. Jadi karena setiap pergantian satu spare part ya, setiap pergantian satu spare part itu tadi yang dinamakan dengan seal mechanical tadi dan o-ring itu harganya adalah 16.527.188 per piece korektif itu. Jadi ketika si mechanical seal-nya sudah rusak baru diganti. Harganya satu mechanical seal-nya itu 16 juta. Ditambah dengan biaya kehilangan produksi per jamnya. Ya. Biaya kehilangan produksi per jamnya itu sebesar Rp21.048.750. Nah, kalau pada bulan Juli, tanggal 4 Juli itu ada durasi perbaikan sebanyak 4 jam, berarti kan 21 juta sekian itu kalikan 4 jam sekitar 84.195 ya. Ditambah dengan spare part-nya 16 juta. Jadi sekitar 100.722 juta. 188. Itu dalam pada tanggal 4 Juli. Nah, ketika ternyata total biaya korektif yang dilakukan pada 1 tahun itu sebanyak 1.909.200 rupiah ya. Besar juga ya. Nah, itu korektifnya dalam 1 tahun. Nah, terus dari biaya preventifnya, ketika dia melakukan preventif, ini dari wawancara ya. Sebenarnya kalau di preventif itu biayanya berapa sih? Nah, si Ridwan tanya. Nah, waktu pemeliharaan preventif, ini preventifnya itu 1 hari. Kalau 1 hari itu 1 shift 8 jam ya. Nah, pada setiap bulan. Jadi setiap 1 bulan sekali itu dilakukan preventif 1 hari, 8 jam. Nah, biayanya itu 1.215 per jam. Berarti kan kalau 8 jam itu 116.640 rupiah. Ya. Nah, itu biaya preventifnya. Oke. Berarti sebenarnya biaya yang harus dikeluarkan perusahaan itu kan dari biaya pemeliharaan korektif ditambah biaya preventif. Jadi perusahaan itu sebenarnya sudah melakukan preventif tapi juga korektif. Setahun itu perusahaan mengeluarkan 2 miliar sendiri, sekitar 2 miliar sendiri untuk biaya pemeliharaan dan preventif dan korektif tadi. Nah, setelah itu dihitung nih. Dihitung kalau misalkan menggunakan usulan yang pertama, probabilitas yang pertama. Ya. Jadi yang pertama itu dia akan melakukan perbaikan ketika mesin dalam keadaan rusak berat. Berarti kan korektif ya, hanya korektif. Probabilitas tadi rusak berat itu sekitar 0,312 probabilitasnya. Dikalikan dengan biaya korektif tadi kan 1.909.200.
Berarti kalau perusahaan menerapkan status yang skenario yang pertama atau melakukan perbaikan ketika sudah rusak berat, itu biayanya sekitar 595.670. Jadi dia hanya memperhatikan kalau rusak berat baru diperbaiki, rusak berat baru diperbaiki. Nah, kalau perusahaan menerapkan usulan yang kedua, yaitu melakukan yang kedua tadi, melakukan perbaikan pada mesin yang keadaannya rusak berat dan pencegahan pada mesin yang keadaannya bentar. Yang mesin pencegahan atau preventif pada mesin dalam keadaan rusak sedang. Berarti kan ada biaya korektif dan biaya preventif. Kan dalam keadaan rusak berat dia diperbaiki, preventif berarti kan biaya preventif itu 1.909.000.000 tadi, ya. Dan korektif, dan preventif, saya kembali balik. Dan preventif pada keadaan mesin rusak sedang tadi dilakukan pencegahan 116.640 ini, ya. Nah, probabilitasnya tadi 0,227 pada skenario yang kedua. Ini 0,197. Ternyata kalau perusahaan memakai status atau atau kondisi atau skenario yang kedua, perusahaan mengeluarkan biaya 402 miliar, sekitar 402 miliar, lebih hemat. Nah, kalau perusahaan ya menggunakan status yang ketiga, skenario yang ketiga. Skenario yang ketiga tadi dia akan melakukan perbaikan pada mesin yang kerusakannya sedang dan berat, dan juga pencegahan pada mesin yang sudah terjadi kerusakan ringan. Kombinasi. Jadi kalau yang sedang berat itu diperbaiki, ringan itu dipreventif. Biayanya sekian, kan? Dengan probabilitas tadi yang kita dapatkan. Ternyata biayanya 755.625.000.000. Nah, kalau perusahaan menggunakan skenario yang keempat, jadi dia akan melakukan perbaikan pada mesin yang rusak berat dan pencegahan atau preventif pada mesin yang rusak ringan dan sedang. Ya, biayanya itu 314.514.400. Salah. Ya. Nah, 314.514.400. Ya, salah. Oke. Nah, terus oke, ini berarti apakah 0 ya maksudnya? Oke, ini kayaknya sepertinya 0 ya, jadi 116. Oke. Nah, oke, nanti kita lihat lagi. Nah, terus kalau dengan skenario yang keempat, pemeliharaan, ya. Jadi dia hanya memperbaiki mesin yang dalam keadaan rusak sedang dan berat. Dia tidak melakukan preventif. Biayanya 820.956.000. Ya, 820.956.000 rupiah. Ya. Nah, ini adalah perbandingan biayanya. Oke. Ini penghematan dari kondisi real perusahaan total pemeliharaan. Ini realnya adalah 2.025.840 ketika dia menggunakan usulan yang pertama, ya. Dia itu total biaya pemeliharaannya 595.670 rupiah. Gimana sih? 595.670.400 rupiah. Atau ada penghematan sebanyak 1 miliar lebih kan, 70,6% sendiri loh. Kalau dengan usulan yang kedua, dia menghemat sekitar 1,7 miliar sendiri. Atau 84,47%. Ya, tuh. Usulan kedua. Nah, perencanaan penjadwalan dengan metode
Markov chain berdasarkan usulan pertama dan kedua dalam kondisi real, maka penjadwalan waktu yang dibutuhkan untuk perawatan. Nah, dari ini tadi kan penghematan paling tinggi kan usulan yang pertama dan kedua ya, kita pilih. Nah, sehingga untuk penjadwalan waktu perusahaan untuk preventifnya, itu dari biaya pemeliharaan, usulan pertama dibagi biaya pemeliharaan real, kalikan waktu korektifnya tadi. Tadi waktu korektifnya di awal itu kan 75 jam sendiri. Nah, itu waktu korektif tadi adalah waktu di awal tadi. Loop pump tadi kan dia terjadi unplanned downtime selama 1 tahun itu 75 jam sendiri. Ya. Atau 22,05 jam atau 23 jam untuk dalam perhitungan penjadwalannya. Ya. 23 jam itu kira-kira berapa bulan ya? Sekitar 3 bulan. Ya. Jadi setiap 3 bulan sekali harusnya dia dilakukan preventif. Untuk menghemat ya, untuk menghemat agar tidak terjadi kerusakan berat pada loop pump tadi. Ya. Waktu pemeliharaan usulan pertama yaitu 23 jam dibagi waktu yang sekarang itu kan yang terjadi unplanned kan 75 jam kali 12 bulan atau sekitar 3 bulan. Nah, kalau berdasarkan usulan yang kedua ya, tadi kan biayanya 284.514 sekian ya. Dibagi dengan biaya realnya 2 miliar sekian kali waktu unplanned downtime loop pump tadi 75 jam atau sekitar 10,53 jam. Kalau kita bagi dengan tadi waktunya unplanned downtime tadi, yang loop pump sekitar 1,76 atau sekitar 1 bulan sekali. Itu harus jadi kalau menggunakan usulan pertama, dia akan perusahaan harus melakukan preventif atau perbaikan setiap 3 bulan sekali. Kalau dengan usulan yang kedua, perusahaan akan melakukan preventif atau perbaikan itu setiap 1 bulan sekali. Nah, ini contoh penerapan analisis Markov pada atau pada analisis mesin produksi. Perencanaan maintenance ya biasanya. Ini contoh lain, ini bisa dibaca, ini juga. Mungkin kalau tadi ada yang masih bingung bagaimana perkalian matriksnya, di sini dengan contoh lain ya, ini lebih dijelaskan bagaimana cara perkalian matriksnya. Jadi silakan dibaca. Oke, sekian untuk analisis Markov. Lebih lanjut, mungkin nanti saya akan share dulu jurnal Ridwan ya. Silakan kalian baca terlebih dahulu untuk lebih memahami, dan kita nanti akan lebih berdiskusi lagi ketika Zoom meeting. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.